Kata Sutiyoso, Gibran gak layak jadi wapres karena belum memiliki pengalaman yang cukup untuk posisi strategis seperti wakil presiden. Sutiyoso juga mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang mempromosikan anaknya ke posisi politik tanpa pertimbangan matang, yang menurutnya mencerminkan kurangnya pemikiran sebagai negarawan. Waduh, berat ini omongannya Bang Yos. Menelaah omongannya, mungkin di alam pikirannya cuma TNI doang yang layak memimpin negeri. Oke, kita gas aja pelan-pelan. Kita kasih paham walau Bang Yos itu dari TNI tapi dia bukan orang terhebat di negeri ini. Masih banyak orang hebat di negeri ini yang memiliki kemampuan jauh di atas Bang Yos. Loh, kenapa bisa begitu? Kan dia mantan jenderal dan juga mantan gubernur Jakarta? Ya bisa saja. Kalau Bang Yos boleh seenak udelnya berpendapat terus, kenapa saya dilarang berpendapat? Kita langsung gas saja guys. Pemimpin itu adalah orang yang dapat membangkitkan potensi terbaik dari orang yang dipimpinnya. Lalu apa korelasi pernyataan ini dengan Gibran? Artinya, bila mana di kemudian hari Prabowo berhalangan tetap, maka sebagai seorang pengganti Gibran hanya perlu membuat para pembantunya, seperti menteri dan dewan penasihat, bisa bekerja sebaik mungkin. Hanya itu tugas utama dari Gibran ketika menjadi seorang presiden. Saat para bawahannya telah mencapai titik di mana mereka telah bisa mengeksekusi seluruh pekerjaannya dengan baik, maka tugas-tugas kepresidenan lainnya dari Gibran akan dengan sendirinya tereksekusi dengan baik. Menjadi seorang presiden bukan seberat seperti yang dibayangkan kalian selama ini. Ingat ya, di sekeliling presiden, banyak tenaga ahli yang setiap saat bisa memberikan Gibran masukan atas berbagai macam permasalahan yang timbul dalam memimpin sebuah negara. Apabila Gibran masih ragu dengan masukan-masukan yang diberikan oleh para menterinya, maka Gibran masih punya dewan penasihat yang akan membantunya untuk mengambil keputusan atas berbagai macam masukan dari para menterinya. Kalian tahu Ronald Reagan, berbekal popularitasnya menjadi seorang aktor dan tanpa melalui jenjang menjadi wali kota, tiba-tiba saja dia langsung melompat menjadi seorang gubernur dan untuk selanjutnya menjadi presiden di Amerika Serikat. Sebuah negara adidaya yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Kenapa Ronald Reagan yang hanya berlatar belakang seorang aktor bisa sukses memimpin Amerika hingga 2 periode? Tentu saja tidak lepas dari buah karya para pembantunya. Masih kurang paham? Oke, mungkin kalian yang masuk dalam golongan Gen Z dan milenial masih awan dengan nama Ronald Reagan. Saya kasih contoh kasus lainnya yang juga tak kalah populer. Kalian pasti pernah mendengar nama Volodymyr Zelensky, seorang presiden dari negara Ukraina yang saat ini tengah berperang melawan Rusia. Walau hanya berbekal pengalamannya sebagai seorang komedian seperti Dodit Mulyanto, Mongol, dia bisa dikatakan berhasil mempertahankan kedaulatan nasional dan memperkuat hubungan global. Ingat ya, walau Zelensky sama sekali tidak memiliki latar belakang militer seperti Sutiyoso, tapi dia mampu menahan gempuran negara besar seperti Rusia selama 3 tahun lebih. Keberhasilan Zelensky ini tentu saja bukan karena kemampuan individualnya, melainkan berhasil menjaga semangat nasionalisme rakyat Ukraina dan karena dia bisa mengoptimalkan seluruh kemampuan terbaik dari SDM yang berada di sekelilingnya. Mengenai Jokowi yang kamu tuding telah mempromosikan anaknya tanpa pertimbangan yang matang juga sangat ngawur. Pernyataanmu ini sama halnya dengan mengarahkan moncong senjatamu ke arah Prabowo. Prabowo pernah menyatakan bahwa dia pernah meminta kepada Jokowi agar Gibran bisa menjadi wapresnya tapi berulang kali ditolak oleh Jokowi. Kalau pada akhirnya Jokowi menerima pinangan Prabowo, tentunya karena Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri yang memaksa dia untuk mengamini permintaannya Prabowo itu. Ingat,
Prabowo itu sangat percaya dengan kemampuan dari kaum muda. Bahkan Prabowo juga pernah mengidentikan Gibran dengan para pendiri bangsa ini yang mayoritas terdiri dari kaum muda. Kalau kamu gak percaya dengan kemampuan Gibran, berarti kamu juga tidak percaya dengan kemampuannya Prabowo dalam menilai kemampuan seseorang. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan pernah sekalipun mengatakan kalau Prabowo memilih Gibran menjadi wakilnya karena agar Prabowo bisa menang dalam pemilihan presiden. Prabowo tentunya tidak serendah itu. Prabowo memang butuh kemenangan. Tapi bukan berarti untuk meraih kemenangan dia harus mengorbankan rakyatnya dengan memilih seorang wakil presiden yang tidak cakap dalam bekerja. Pilihan Prabowo kepada Gibran tentunya sudah melalui berbagai macam pertimbangan yang matang. Kalau kamu berpikir pemilihan Gibran hanya atas dasar pertimbangan kemenangan semata, maka sama halnya kamu juga menuding bahwa Prabowo sebagai seorang presiden tidak cakap dalam memilih wakilnya. Ingat Bang Yos, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi bila mana Gibran tidak melakukan kesalahan besar maka dengan dalih apapun Gibran tidak bisa dimakzulkan oleh MPR, sangat ironis. Hanya karena gak bisa move on atas kekalahan dari jagoan kalian dalam pemilihan presiden. Kalian dengan liciknya mau melemahkan pemerintahan Prabowo dengan alasan Gibran tidak memiliki kemampuan menjadi seorang presiden. Oke guys, silahkan beri komentarmu di sini. Yang gak sependapat dengan opini saya juga bebas untuk berkomentar. Gak akan saya tuduh kalian buzzer. Paling banter saya akan bikin kalian orang pekok yang lagi nyari perhatian.